Halo teman-teman. Ibu kota Kanada adalah Ottawa. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia berdasarkan wilayah, dengan 9.984.000 km persegi. Itu berarti negara ini sangat besar ukurannya. Namun, dalam hal populasi, Kanada hanya memiliki sekitar 37,5 juta orang, kurang dari negara bagian California, AS, dengan 39 juta orang. 95% populasi terkonsentrasi di selatan, dekat daerah perbatasan dengan AS. Di utara, hampir tidak berpenghuni, karena lahan pertanian yang sangat sedikit dan iklim yang terlalu dingin. Selain itu, di masa lalu, Kanada memiliki kebijakan berwawasan ke dalam yang membatasi warganya berimigrasi dari luar negeri. Meskipun mereka buka hari ini, ada batasannya. Setiap tahun, beberapa ratus ribu orang berimigrasi ke Kanada. Ada alasan lain, perempuan Kanada, seperti beberapa negara maju lainnya, hanya ingin fokus bekerja dan tidak ingin punya anak. Meskipun berpenduduk jarang, dalam hal ekonomi, Kanada memiliki PDB terbesar ke-10 di dunia dan cadangan sumber daya alam terbesar ketiga di dunia. Termasuk minyak bumi, batu bara, uranium, kayu, makanan laut, DLL. Kanada memang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Ini adalah peta yang menunjukkan jumlah orang yang diizinkan menggunakan senjata api di negara-negara di seluruh dunia. Di sini, Anda dapat melihat, untuk setiap 100 orang Amerika, ada lebih dari 75 orang dengan senjata. Karena itu, sebelum diizinkan oleh tuan tanah, Anda tidak boleh memasuki rumahnya, jika Anda tidak ingin menodongkan pistol ke kepala Anda. Ketika kita melihat peta India, kita melihat bahwa semuanya cukup normal. Tetapi jika Anda melihat wilayah timur, hal ini terhubung ke barat oleh sebidang tanah yang sangat kecil, yang disebut Koridor Siliguri. Panjangnya hanya 27 km. Bentuk yang tidak sedap dipandang ini, merupakan hasil dari kekuasaan kolonial. Pada tahun 1947, India memperoleh kemerdekaannya dari Inggris Raya. Sebelum mengembalikan wilayah itu, Inggris membagi India menjadi dua negara agama. India sebagian besar beragama Hindu, dan Pakistan mayoritas Muslim. Pada tahun 1971, bagian timur Pakistan mendeklarasikan kemerdekaan, memisahkan diri menjadi negara Bangladesh, di sebelah barat adalah Pakistan saat ini. Ini adalah negara bagian Sikkim di India, memanjang ke utara. Itu adalah tembok yang memisahkan Nepal dan Bhutan. Ini adalah peta yang menunjukkan indeks perdamaian negara-negara di dunia. Jika Anda ingin pergi ke tempat yang paling aman dan damai, pergilah ke Australia, Jepang atau Kanada. Jika Anda suka mendengar suara tembakan setiap hari, pergilah ke Rusia, Pakistan, atau Iran. Ketika Anda melihat peta dunia, Anda mungkin tidak memperhatikan, wilayah AS tidak hanya memiliki bagian ini, tetapi juga mencakup sebagian besar wilayah di barat laut Kanada. Ini adalah Alaska, yang terbesar di wilayah 50 negara bagian Amerika Serikat. Pada tahun 1867, Rusia menandatangani akta penjualan tanah, menyerahkan Alaska ke Amerika Serikat, seharga $7,2 juta. Harga yang sangat murah, sekitar $4,74 per kilometer persegi. Pada saat itu, Rusia tahu bahwa mereka akan menyesal melakukan ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik. Setelah kekalahan aliansi Anglo-Prancis dalam Perang Crimea, dari tahun 1853 hingga 1856, Rusia khawatir tidak akan mampu mempertahankan Alaska. Jadi yang terbaik adalah mereka menjual ke AS, untuk menghindari kehilangan segalanya. Selain itu, kesulitan keuangan setelah perang, membuat Rusia membutuhkan sejumlah uang untuk menutupi biaya. Membeli Alaska merupakan langkah penting bagi Amerika Serikat untuk muncul sebagai kekuatan di kawasan Asia Pasifik. Setelah beberapa saat, tambang emas Alaska mulai menghasilkan ratusan miliar dolar bagi Amerika Serikat. Selain itu, sejumlah besar sumber daya minyak juga membantu Amerika menyublim. Jika Rusia memiliki Alaska hari ini, situasi politik dunia akan berbeda. Amerika Serikat dan Kanada tidak bisa duduk diam dengan baterai rudal berserakan di perbatasan. Alaska akan menjadi pangkalan militer yang penting, selalu membuat AS ketakutan. Namun, sejarah tidak memiliki kata "jika". Itu takdir. Anda mungkin tidak tahu, Mexico City dan juga ibu kota Meksiko, adalah salah satu kota yang paling awal didirikan, pada tahun 1325 m. Sejak 1430, Kekaisaran Aztec telah mendominasi tanah ini, dan mulai membangun kota yang sangat makmur. Mereka melanjutkan untuk mengisi Danau Texcoco dan membuat pulau buatan. Kemudian membangun rumah, kuil, istana dan pusat komersial. Pada 1521, itu diduduki oleh Spanyol. Setelah hampir 700 tahun, sedimen di bawah dasar danau ditekan dan melemah, membuat kota lebih rendah dan lebih rendah. Menurut para ahli, kota ini tenggelam sekitar 1 meter setiap tahun. Dan suatu hari nanti, seorang YouTuber akan memiliki video tentang kota-kota terkenal telah musnah. Itu mungkin termasuk Meksiko.
Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.